Oke, hello everyone, welcome to analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini, di sini kita akan coba untuk bahas salah satu koin kripto lagi, yaitu Yield Guild Games atau yang mungkin teman-teman lebih kenal dengan tickernya yaitu YGG, teman-teman. Dan seperti biasa, untuk teman-teman yang ingin mempelajari dan menganalisa aset tertentu, saya sangat merekomendasikan untuk teman-teman ini baca-baca dulu ya untuk informasi-informasi terkait aset tersebut. Dan untuk bacanya itu nggak harus di satu sumber aja, teman-teman. Kalian bisa pakai banyak sumber. Salah satunya artikel-artikel kayak gini, teman-teman. Yang mana di sini saya nggak promosi, teman-teman ya. Tapi kalian bisa cari artikel-artikelnya melalui internet. Karena udah banyak banget nih yang memberikan akses informasi seperti ini di internet. Yang mana ini cukup bermanfaat, teman-teman ya. Kayak teman-teman di sini bisa tahu YGG itu apa. Dalam hal ini konteksnya di aset YGG. Teman-teman bisa baca sejarahnya gimana, kemudian cara kerjanya gimana, dan sebagainya, teman-teman, sehingga pengetahuan dan conviction kalian juga bisa bertambah, teman-teman, kayak gitu. Dan di sini harusnya udah banyak teman-teman yang menyediakan dengan menggunakan versi bahasa Indonesia. Jadi harusnya kendala bahasa atau language barrier udah nggak jadi alasan lagi buat teman-teman untuk belajar terkait aset tertentu, teman-teman. Dan di sini kalau kita cek by kapitalisasi pasarnya, by coin market cap, di sini YGG berada di peringkat 263, teman-teman ya. Dan di sini kalau kita coba cek nih dari price action-nya, jadi di sini kita akan coba untuk bahas dulu secara technical analysis, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sebelumnya ini YGG ini cukup ngetrend, teman-teman ya, atau lagi hot banget, atau lagi banyak diperbincangkan karena memang kenaikannya yang signifikan, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri dari bawah ke atas ini lumayan, teman-teman, kenaikannya. Namun yang perlu kalian ketahui adalah YGG ini sebelumnya udah listing cukup lama, teman-teman. Namun mengalami penurunan harga yang cukup signifikan ya, teman-teman ya. Kalau saya nggak salah di sini hampir 90%-an dari atas ke bawah sini. Kalian bisa ukur, nah tuh 90%-an lebih, teman-teman. Karena awalnya YGG ini sempat menyentuh harga $11 ya. Nah, di sini, teman-teman. Sempat $11 di ekornya, kemudian dia turun and then bermain di kisaran $5 dan sekarang turun ke bawah hingga per sekarang ini harganya di $0,4, teman-teman. Jadi ini udah aset yang sebenarnya sebelumnya pernah harganya cukup tinggi, teman-teman, namun mengalami koreksi yang cukup signifikan untuk YGG ini. Nah, di sini, teman-teman, di sini kalau kalian sadar bahwasannya ketika YGG breakout dari supply area ini, dia secara valid mengonfirmasi adanya perubahan tren, di mana sebelumnya kalian bisa lihat di sini signifikan banget, teman-teman, untuk penurunannya. And then dia coba naik namun nggak bisa, dan seperti biasa di sini terbentuk lower low and then lower high, dan dia kembali membentuk lower low lagi ke bawah sini. Dan somehow, teman-teman, kalian bisa lihat di sini dia sempat mengalami kenaikan, namun ternyata ada liquidity sweep dan langsung turun lagi, dan dia baru dikatakan valid untuk mengalami perubahan tren ketika dia breakout di supply area yang ini, karena artinya dia nge-break untuk high yang ada di sini, teman-teman, atau lower high yang ada di sini, sehingga dia membentuk yang namanya higher high ke atas, teman-teman, kayak gitu. Nah, di sini, teman-teman, seperti biasa saya udah menandai beberapa area penting yang mungkin kalian bisa tinjau untuk YGG ini. Di sini saya udah tanda-tandain areanya. Dan so far, teman-teman, meskipun tadi saya bilang ada reversal, namun seperti yang kalian lihat, pada saat ini kondisi harga dari YGG ini atau price action-nya juga nggak menunjukkan hal yang baik, teman-teman. Karena kalian bisa lihat di sini dia naik cukup signifikan, namun turunnya juga signifikan, teman-teman. Jadi di sini mengalami penurunan yang cukup masif ya, teman-teman. Bahkan kalau kalian lihat sekilas dia membentuk seperti ini, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat. Jadi membentuk penurunan di mana dia membentuk lower low and then lower high and then lower low kembali, teman-teman. Dan sekarang dia sedang mencoba bertahan ya di demand area yang ada di sini, yang mana kalian tahu ini demand area yang cukup penting, teman-teman. Kalian bisa lihat demand area ini menahan pergerakan YGG beberapa kali, di mana di sini sempat tertahan, kemudian ternyata di sini di breakout, and then ketika dia mau naik ketahan lagi, teman-teman. And then dia di sini memang sempat breakout tapi kembali lagi ke bawah. Dan ketika di sini dia sempat tertahan dulu ke sini, baru naik lagi. Dan bahkan ketika naik kalian bisa lihat dia naik dulu and then retest dulu, teman-teman, di sini baru naik lagi, teman-teman. Dan sekarang kita juga sedang bertahan di demand area ini, yang mana sebelumnya di sini udah mantul sekali, teman-teman. Namun ternyata tekanan seller cukup kuat sehingga YGG harus terkoreksi lagi dan harus testing lagi di demand area ini, teman-teman. Dan juga di
Di sini kalau kalian ubah jadi line chart mungkin supaya lebih mudah, kalian bisa lihat bahwasannya di sini ada trend line yang udah kesentuh beberapa kali teman-teman dan akhirnya di breakout di sini. Dan so far itu menyebabkan reaction juga, harga langsung terkoreksi ke bawah teman-teman. Nah, di sini juga teman-teman kalau kalian lihat YGG ini tuh udah mengalami penurunan. Kalau dari sini ya kita coba ukur itu 70% teman-teman, so lumayan banget. Dan kita nggak tahu nih apakah YGG ini itu bisa bertahan di demand area yang ini. Dan mungkin kalau teman-teman perlu perhatikan, kalian bisa lihat ini teman-teman, bahwasannya di sini ada fair value gap ya. Nah, seperti biasa di sini ada fair value gap, and then ada potensi apabila memang harga ini berhasil bertahan, maka dia ada potensi untuk nge-fill fair value gap-nya, atau bahkan bisa jadi dia testing juga ke supply area yang di sini, dan kemungkinan besarnya dia akan kembali melanjutkan penurunannya teman-teman ketika memang hal ini terjadi. Namun apabila memang ingin menginvalidasi penurunannya, maka hopefully ya buat teman-teman yang mungkin hold juga, saya nggak tahu, ini YGG itu harus ngelewatin yang di sini teman-teman. Jadi kalau dia break di sini dan bisa menggunakan supply area ini sebagai pijakan teman-teman, quote on quote, jadi support, jadi dia breakout ke atas, and then dia testing dulu di sini dan dia kembali naik teman-teman, itu akan menjadi price action yang cukup menarik mungkin untuk YGG. Namun tentunya saya tahu prosesnya nggak akan semudah itu teman-teman, karena tentunya dibutuhkan likuiditas dan buying power yang cukup kuat untuk menyebabkan hal tersebut. Dan so far yang saya lihat yang paling mungkin terjadi adalah kemungkinan di mana YGG akan membentuk seperti ini teman-teman. Nah, jadi dia akan coba testing ke sini atau testing ke sini mungkin, lalu dia akan coba turun kembali ke bawah teman-teman. Dan apabila hal tersebut yang terjadi, atau bahkan mungkin aja dia langsung terbreakdown dari sini teman-teman ke bawah, maka YGG itu akan terkonsolidasi ya, atau lebih tepatnya sorry teman-teman, bukan terkonsolidasi tapi terkoreksi lebih ke bawah lagi teman-teman, karena ini adalah demand area yang cukup penting. So kalau ini terbreakout, maka kita akan bisa melihat YGG menuju ke harga yang lebih rendah lagi teman-teman, atau bahkan di kisaran sini ya teman-teman ya. Dimana kalau teman-teman sadar, area-area seperti ini itu adalah area-area yang sebelumnya pernah menjadi area jenuh jual teman-teman. Kalian bisa lihat di sini YGG tekanan sellernya dari sini tuh tinggi banget teman-teman, and then baru mengalami reversal ketika di sini. Artinya di area sini itu adalah area di mana kejenuhan jual sudah cukup terjadi teman-teman, and then ternyata ada yang tertarik beli dan YGG berhasil naik lagi teman-teman. Meskipun memang sekarang kita sedang mengalami tekanan jual yang cukup signifikan lagi. Dan mungkin seperti itu teman-teman kira-kira untuk price action dari YGG. So di sini kita akan coba lihat juga untuk fundamentalnya. Nah, di sini kalau berdasarkan data dari chainbroker.io, Yield Guild Games atau YGG di sini kita coba lihat ke bawah aja. Dan kalau kita coba cek ya dari backersnya, di sini memang sebenarnya backnya atau backersnya ini cukup banyak teman-teman. Kalian bisa lihat mulai dari di sini teman-teman ada Delphi Digital, DWF Labs dan sebagainya teman-teman. Kalian bisa cek sendiri. Dan so far nggak semua plus positif teman-teman. Dan ada juga ya yang negatif nih teman-teman, meskipun di sini ada plus-plusnya banyak, namun teman-teman bisa lihat bahkan venture capital aja bisa minus teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi ke drawdown untuk portofolionya, sabar-sabar aja teman-teman, karena memang di market kita nggak bisa selalu profit. Dan kalau kita coba cek dari token terminalnya, di sini kalian bisa lihat bahwa memang YGG itu nggak menunjukkan data yang cukup baik ya. Di sini so far merah-merah semua, yang mana tentunya itu menjadi alasan kenapa meskipun YGG ini di kuarter 1 ya naiknya 200%-an teman-teman, hampir 300%-an by data dari cryptorank.io. Namun di sini di kuarter 2 dan kuarter 3-nya ini kita sedang terkoreksi cukup signifikan teman-teman. Yang mana salah satu penyebabnya tentunya adalah data-data yang buruk tadi teman-teman ya. Yang mana yang kurang bagus nih dari token terminal juga. Dan mungkin kurang lebih kayak gitu teman-teman informasi yang bisa saya deliver ke kalian terkait YGG ini. Dan kalau boleh tahu nih teman-teman, boleh dong sharing pandangannya di kolom komentar di bawah terkait YGG ini gimana. Dan apakah menurut kalian ini aset yang menarik atau enggak teman-teman. Dan oh iya, sebelumnya saya mau disclaimer juga bahwasannya seluruh informasi dan seluruh video ini bukanlah bermaksud untuk mengajak kalian menjual atau membeli aset tertentu. Melainkan harapannya bisa kalian jadiin sebagai pengetahuan tambahan aja, informasi tambahan aja, dan second opinion aja. Dan hopefully segala keputusan finansial yang kalian ambil tentunya berdasarkan dengan profil resiko kalian masing-masing dan hasil riset kalian masing-masing. Jadi tetap do your own research guys, and I'll see you in the next video teman-teman. Thank you guys.